Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini izinkan kami untuk menyampaikan terkait dengan aksi nyata diseminasi modul 1.4 budaya positif oleh saya sendiri. Semua sudah kenal ya? Ya. Jadi saya Muhammad Abdul Ghafur SPD, CGP Angkatan 10 Kota Bekasi. Jadi insya Allah nanti kita akan mendiskusikan atau membahas ada beberapa materi terkait modul budaya positif, apa itu disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal, kemudian teori motivasi, hukuman, penghargaan, restitusi, kemudian juga nanti ada keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, restitusi dengan 5 posisi kontrol, restitusi segitiga restitusi. Ya, budaya positif. Sudah sering mendengar ya Bapak Ibu sekalian ya, apa itu budaya positif ya? Sudah kan? Oke. Budaya positif artinya kita pengen membuat kebiasaan-kebiasaan yang positif yang berlaku, baik itu kalau kita di sekolah atau dimanapun kita berada. Kalau kita sebagai orang tua di rumah, berarti kita ingin menerapkan budaya positif di rumah, artinya kebiasaan-kebiasaan positif yang tertanam di dalam diri anak-anak kita ya, oleh kita sendiri juga gitu. Nah, khususnya kita sebagai pendidik di sekolah, maka dalam membangun budaya sekolah, budaya positif di sekolah, kita dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak, mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Ya, mungkin ini ada sedikit beberapa yang asumsi-asumsi yang mungkin pernah kita atau bahkan sampai sekarang masih tertanam di benak kita. Ya, coba kita lihat nih. Ya, tadi saya sudah nanya ya, disiplin itu budaya positif itu apa? Nah, berkaitan dengan disiplin positif juga. Apakah hanya ilusi? Umumnya disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Ya, di sini menurut Dr. William Glaser, dalam kontrol teori terdapat beberapa miskonsepsi. Artinya ada yang masih harus direvisi atau diperbaiki tentang kontrol, tentang teori kontrol. Pertama, ilusi bahwa guru itu mengontrol siswa. Ya, kita mungkin sampai sekarang masih tertanam di benak kita, ya guru bisa mengontrol siswa, ya guru bisa memberikan arahan siswa nggak boleh berbuat demikian, siswa harus berbuat demikian. Tapi ini ternyata hanya ilusi menurut teori kontrol teori dari Dr. William Glaser. Jadi yang mengontrol itu siapa? Iya, siswa itu sendiri, dirinya sendiri, bukan kita sebagai guru. Nih, menurut teori kontrol ini. Ya. Kemudian, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Ya, di sini Dr. William Glaser menyebutkan ini hanya ilusi. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Jadi kita sering ya kadang, kamu ini sudah terlambat, nggak mau tertib, pokoknya banyak macam-macam lah yang membuat karakter siswa itu jadi down atau bahkan dia merasa bersalah. Ya, justru tidak menguatkan karakternya dia gitu kan. Nah, menurut beliau seperti itu. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi yang lebih dewasa punya wewenang atau hak untuk bisa memaksa kepada yang lebih kecil. Nah, ini juga ilusi. Artinya semua kontrol itu yang bisa mengendalikan adalah diri sendiri. Nah, kita next ke makna kata disiplin. Dimulai dari disiplin. Oke, makna kata disiplin.
Ada yang mau berpendapat makna kata disiplin itu apa? Ya, Pak Roja, apa? Tertib, Masya Allah. Disiplin tertib. Bu Masri, komitmen. Disiplin itu berarti komitmen ya Bu ya. Bu Nurul, apa Bu disiplin menurut Bu Nurul? Ya, tertib, terus searah, terarah. Oke, tertib, terarah. Kemudian apa lagi Bu? Kan kita sering ya, kamu harus disiplin, kamu harus, oh nggak boleh begini, pokoknya harus disiplin. Tepat waktu, Masya Allah, luar biasa, tepat waktu. Nah coba, mana kata disiplin? Menurut KHD, ya, Bapak Pendidikan Indonesia, Ki Hajar Dewantara menyatakan untuk menciptakan siswa yang merdeka. Jadi merdeka itu maksudnya dia yang bisa mengontrol diri sendiri. Merdeka dalam arti yang baik tentunya ya, bukan sebebas-bebasnya dia mau melakukan apa saja, merdeka enggak, tapi tetap dalam koridor yang positif ya. Syarat utamanya harus mempunyai disiplin yang kuat, yaitu disiplin diri yang berasal dari motivasi internal ya, dari dianya sendiri. Jika tidak mempunyai motivasi internal, maka diperlukan motivasi eksternal dari orang lain untuk mendisiplinkan dirinya. Diana Gozen menyatakan kata disiplin berasal dari bahasa Latin disciplina yang berarti belajar. Ya, juga punya atau berasal dari kata yang sama yaitu disipli atau murid atau pengikut. Diana juga menyatakan disiplin berkonotasi dengan disiplin diri siswa. Disiplin dapat membuat seorang menggali semua potensi dirinya untuk mencapai suatu tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Ya, itu. Jadi kata disiplin bagaimana mencapai satu tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Ya tadi kalau ada yang menyebutkan tertib, teratur, terarah, ya itu mungkin bagian-bagian dari disiplin. Ya tadi kalau Pak Fendri apa tadi? Tepat waktu, ya, komitmen dari Bu Masri, Masya Allah. Ya. Intinya seorang menggali semua potensi diri untuk mencapai suatu tujuan, suatu yang dihargai dan bermakna, yaitu disiplin. Oke, lanjut. Motivasi perilaku manusia. Ya, terdapat 3 motivasi perilaku manusia menurut Diana Gozen. Ini beda lagi, tadi dokter siapa tadi? William, sekarang Diana Gozen. Motivasi perilaku manusia. Jadi manusia dalam mengikuti satu disiplin tertentu atau budaya positif tertentu, itu ada 3 motivasi menurut beliau. Pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kita kalau di SD, ya kita tanya ke anak-anak, kamu tujuannya mengikuti peraturan, kamu berbuat seperti ini, mungkin dia ada tujuannya supaya apa? Ya menghindari ketidaknyamanan. Artinya kalau kamu berbuat begini, nanti kamu akan dapat konsekuensi seperti ini, gitu kan? Kamu tidak mengerjakan tugas, nanti akan diberikan tugas yang lebih banyak oleh guru, misalnya seperti itu. Nah itu kan sehingga dia, menghindari ketidaknyamanan. Ya, jadi tadi ya, yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Seorang yang berperilaku untuk menghindari permasalahan yang mungkin muncul, berpengaruh pada dirinya secara fisik, psikologis, ataupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka, bila mereka tidak melakukan tindakan itu. Gitu. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah ini juga motivasi perilaku seorang. Yang kedua adalah supaya mendapatkan suatu penghargaan atau imbalan. Ya, kita kalau di SD juga sama. Mungkin motivasi perilaku anak-anak kita itu antara yang pertama dan kedua ini, ya mungkin mayoritas yang kita temukan ini, gitu ya. Nah kalau yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Nah inilah motivasi yang paling tinggi, yang tertinggi ya. Karena dia menghargai diri sendiri, motivasi dari dalam diri, atau yang disebut motivasi intrinsik, dari dalam, intrinsik ya. Orang melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai. Kalau bicara anak SD, ya mungkin kita kaget ya kalau ada anak SD tahu-tahu dia anteng banget. Assalamualaikum Ustaz, dicium semua.
Pokoknya dia tuh nggak ada catatan inilah gitu ya, tertib banget lah. Kadang malah kita heran, ini jelmaan siapa ini gitu ya. Tapi ya bisa jadi karena mungkin dia sudah tertanam dalam dirinya motivasi tadi untuk menghargai diri sendiri, nilai-nilai yang diinginkan, yang dipercaya. Nah, kalau kita sudah bisa membuat anak-anak didik kita punya motivasi yang ketiga ini, berarti luar biasa. Kita sudah punya penerapan budaya positif yang baik, gitu ya. Oke, berikutnya tujuan disiplin positif. Nah, tujuannya dari kita bagaimana membiasakan anak-anak untuk disiplin positif itu pasti punya tujuan. Ya, intinya adalah menanamkan motivasi pada semua siswa kita agar mereka menjadi orang-orang yang diinginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang dipercaya. Ya, motivasi ini berasal dari dalam diri siswa, motivasi intrinsik, sehingga akan berdampak jangka panjang dan tidak akan terpengaruh dengan adanya hukuman atau hadiah. Ya, jadi sudah sadar, sudah tumbuh dalam dirinya itu kesadaran diri yang tinggi. Dia datang ke sekolah tepat waktu karena yakin ya harus menghargai diri sendiri, menghargai waktu, komitmen dan seterusnya. Ya, jadi artinya pelanggaran-pelanggaran itu sudah sangat diminimalisir gitu ya. Jadi nggak ada lagi konsekuensi hukuman yang harus nanti dia terima karena dia sudah muncul dalam dirinya motivasi yang baik. Ya, jadi itu tujuannya adalah bagaimana kita menanamkan motivasi kepada semua siswa agar mereka memiliki kesadaran, memiliki nilai-nilai yang mereka percaya, menghargai diri sendiri, ya tentunya yang datang dari dalam diri sendiri, tanpa pengaruh apakah nanti dia akan dapat hadiah atau dapat hukuman, gitu ya. Nah, bagaimana tahapan-tahapan atau cara kita mendisiplinkan siswa membuat budaya positif atau disiplin positif tadi? Di antaranya adalah kita membuat apa yang disebut dengan keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu lebih kecil, kalau nanti lebih besar lagi menjadi keyakinan sekolah. Artinya semua warga sekolah punya keyakinan seperti itu. Ya. Keyakinan merupakan nilai-nilai kebaikan atau prinsip-prinsip yang disepakati secara universal. Orang akan lebih semangat atau tergerak untuk melaksanakan keyakinannya daripada hanya mengikuti aturan. Gitu. Jadi kalau sudah muncul dalam diri, dia sudah yakin terhadap nilai-nilai yang dipercaya tanpa ada peraturan pun, ya dia memang seperti itu anaknya, gitu kan? Artinya sudah termotivasi. Nah, pembentukan keyakinan kelas ini nanti kalau bisa di tahun ajaran baru nanti semua guru kelas khususnya wali kelas harus membuat keyakinan kelas. Ya, keyakinan kelas itu apa? Ya tadi suatu nilai-nilai yang harus dipercaya dipegang oleh masing-masing siswa di kelas itu. Ya, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan. Kalau peraturan lebih rinci ya. Siswa dilarang membawa mainan di sekolah, itu kan peraturan. Siswa dilarang makan di dalam kelas, misalnya itu kan detail. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Jadi misalnya saling menghormati, ya, menghargai orang lain. Kemudian apa lagi? Komitmen diri, yaitu bagian dari keyakinan kelas. Keyakinan kelas dibuat dalam bentuk positif. Jadi dalam bentuk positif. Keyakinan kelas harusnya dibuat tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua anggota kelas. Keyakinan kelas hendaknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan itu. Semua anggota kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas melalui kegiatan curah pendapat. Nah, kalau di siswa kita di SD ya kita mulai biasakan ya anak-anak itu ketika diskusi mereka turut terlibat aktif. Ya memang harus dipancing dulu, ada pertanyaan pemantik misalnya. Gitu ya. Seperti yang kemarin saya terapkan di kelas 5A, ya itu nanti saya perlihatkan ada. Kemudian nanti
anggota kelas bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Intinya keyakinan kelas ini kita buat supaya menanamkan budaya positif di dalam diri anak-anak kita. Walaupun ya namanya anak-anak, sekali lagi ya, apalagi di jenjang SD tentunya akan berbeda dengan SMP SMA. Mungkin kalau SMP SMA sudah bisa kita berikan penanaman yang baik seperti apa, pemahaman yang baik seperti apa. Kalau anak SD harus terus menerus, harus diulang-ulang terus gitu ya. Yang kemarin contohnya di kelas 5, di kelas 5A kan ada yang usul, apa coba yang biasa kalian ini? Harus belajar di dalam kelas, Pak. Oke, berarti tidak boleh keluar kelas. Itu apa keyakinan kelasnya apa? Berarti menghargai waktu, atau misalnya apa lagi? Menghormati guru gitu ya misalnya. Jadi kita tanamkan ke arah situ keyakinan itu. Ya, jadi tahapan-tahapannya biasanya tadi ya. Semua anak-anak diajak untuk berdiskusi. Jadi bukan satu arah dari guru, tapi nanti anak-anak harus dilibatkan. Dikasih pertanyaan pemantik supaya nanti anak-anak juga berani untuk menyuarakan pendapatnya. Mencatat semua masukan di papan tulis atau di kertas besar sehingga semua siswa bisa melihatnya. Atau bisa pakai sticky note. Ya, sticky note anak-anak dibagi satu-satu. Mungkin berapa warna dibedakan ya. Nah, nanti kalau sudah ditulis ditempel di depan sesuai warnanya. Nanti kita cek satu-satu. Ya. Dicek satu-satu, yang satu lingkup ya, misalnya tentang, pasti kan banyak yang sama. Nah, itu nanti kita inventarisir. Yang ini maksudnya ke keyakinan ini, yang ini maksudnya keyakinan ini gitu ya. Kemudian ubahlah negatif menjadi kalimat positif. Nih contoh, jangan berlari di kelas menjadi berjalan di kelas. Itu kan peraturan ya. Tapi kalau penggunaan kata positif negatif ini masih ya banyak pendapat ya. Tentunya kalau dalam nilai atau si syar'inya kita juga memang kalau larangan itu harus pakai jangan gitu kan. Nah, itu diantaranya. Oke, Bu Sil, cut. Ini contoh yang kemarin saya terapkan di kelas 5A, pembuatan atau penyusunan keyakinan kelas bersama dengan anak-anak. Jadi sticky note ini ide-ide dari anak-anak yang menyuarakan untuk memberikan apa saja biasanya larang-larangan atau peraturan yang biasa diadakan di kelas itu, gitu ya. Nah, jadi kita buat 3 kelompok, ada yang hijau, merah, dan kuning. Nah, nanti kita sisir, kita inventarisir mana yang masuk. Jadi kan banyak tuh anak-anak ya, harus begini, banyaklah nanti. Baru kita sepakati keyakinan kelasnya, misalnya menjaga ketertiban kelas. Kayak tadi nggak boleh rame, nggak boleh gaduh di dalam kelas, itu kan masuk di menjaga ketertiban kelas. Kemudian menghormati guru, berarti ketika sedang ada pembelajaran, anak-anak tidak boleh ngobrol sendiri gitu ya. Kemudian menjaga kebersihan kelas, tidak boleh buang sampah sembarangan, itu berarti kan masuk ke keyakinan menjaga kebersihan. Ketika selesai makan, tempatnya harus dimasukkan lagi ke dalam tas dan seterusnya, itu kan bagian-bagian dari menjaga kebersihan kelas. Kemarin ada lengkap semua. Saling menolong dan membantu dalam kebaikan. Ya, ketika ada temannya yang perlu dibantu, ya kemarin ada yang musalah seperti itu. Ya, menghargai dan menghormati teman, artinya tidak boleh membuli, ya kan, tidak boleh ngisengin, ngusilin teman, itu masuk di situ. Menghargai, menghormati teman. Udah cukup 5 aja. Gitu. Nah, ketika keesokan harinya ada yang salah satu melanggar dari keyakinan ini, panggil aja. Kemarin kamu udah bikin ini, sepakat kan? Ya Pak, sepakat. Kamu melanggar, apa yang akan kamu perbaiki untuk memperbaiki diri kamu. Nah, nanti dia akan, ya udah Pak, saya mau begini, insya Allah tidak akan mengulang dan seterusnya, gitu ya. Ya, ini ada istilah dihukum oleh penghargaan. Kita akan berasumsi penghargaan itu meningkatkan motivasi belajar, misalnya kan, membuat anak-anak jadi saling berlomba-lomba ya, semangatnya jadi lebih, gitu kan ya. Tapi ternyata ya ini tidak mutlak kita harus ikut seperti ini sih, cuman ini sebagai pertimbangan saja.
memberikan pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Jadi kalau kita memberikan penghargaan itu biasanya hanya sebentar saja gitu kan. Kemudian penghargaan tidak efektif. Kemudian penghargaan merusak hubungan. Maksudnya apa? Di sini ada penjelasannya lebih panjang di modul itu ya. Kemudian penghargaan mengurangi ketepatan. Yang terakhir penghargaan itu menghukum. Maksudnya gimana? Kita di kelas yang dapat ranking 1, 2, 3 kita kasih hadiah. Yang nggak dapat ranking nggak dikasih hadiah. Yang nggak dikasih hadiah dia merasa dihukum nggak? Merasa dihukum ya. Karena nggak dapat hadiah kan. Maksud ibu cuma ngasih ke dia, berarti saya merasa terhukum nih karena nggak dapat. Nah itu maksudnya gitu ya. Ya. Nah kemarin teman-teman pas diskusi itu ada ya di tempat kita juga insya Allah beberapa guru atau bahkan banyak yang sudah menerapkan hal seperti itu. Misalnya ketika mau akhir tahun ya semua nanti akan diberikan hadiah ya sesuai dengan porsinya masing-masing, atau bahkan dengan diberikan juga kata-kata motivasi. Oh kamu sudah baik dalam hal ini, tolong nanti ditingkatkan lagi yang ini gitu misalnya. Tetap dia dikasih hadiah juga gitu kan. Nah makanya kan pemberian ranking 1 urutan perankingan itu kan sebenarnya sudah dihapus karena ya mungkin diantaranya mengikuti prinsip ini gitu ya. Ya kalau dari sekolah ya tetap kita yang terbaik kan ada apresiasi, cuman tidak kita ini ya blow up gitu ke orang tua. Nah, mungkin karena mindset orang tua yang lama masih terbenak di dalam pikirannya anak saya ranking berapa kan, karena orang tua masih seperti itu gitu ya. Ya mungkin itu agak-agak susah kita ubah. Iya. Ada yang tahu? Ada 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glaser. Apa saja, Bapak Ibu? Ya, pertama kebutuhan bertahan hidup. Kemudian cinta dan kasih sayang, artinya kebutuhan untuk diterima, love and belonging. Kebutuhan penguasaan, pengakuan atas kemampuan dia. Kemudian kebutuhan kebebasan akan pilihan ya. Saya mau begini atau saya mau begini gitu kan. Dan yang terakhir kebutuhan kesenangan. Nah, ini kaitannya dengan penerapan budaya positif ketika kita menerapkan budaya positif di kelas atau di sekolah. Jadi kan kadang kita melihat anak ada masalah, mungkin ini dia dari sisi psikologi ya Bu Masri ya, dalam mungkin bimbingan konseling itu mungkin ada tips-tipsnya ya. Ketika kita melihat anak-anak, salah satu anak misalnya Ali, dia masih pengen lari-larian ke sana kemari kan, nggak mau gabung sama teman-temannya. Ya mungkin kita bisa memahami si Ali ini dia masih mungkin dalam kebutuhan dasarnya dia dalam hal apa ini misalnya kesenangan atau kebebasan, dia masih pengennya seperti itu karena dia belum terpenuhi kebutuhannya dia yang itu tuh belum terpenuhi, sehingga dia ya udah maunya seenaknya sendiri. Nah bocah kelas 1 kan belum paham peraturan Bu ya. Nah ini memang banyak pembahasannya dalam ranah psikologi gitu ya, ranah psikolog gitu. Kemudian misalnya ya kalau kemarin ada studi kasus ya, ada siswa begini-begini, berarti dia kira-kira kebutuhan dasar apa yang belum terpenuhi. Nah kita harus coba mempelajari gitu ya, kira-kira dia apa yang belum terpenuhi dalam dirinya. Bapak yang sudah dewasa masih main game, berarti kira-kira kebutuhan dasarnya belum terpenuhi apa itu? Kesenangan ya, mungkin dia senang dengan bermain game ya, karena mungkin masa ketika bermain gamenya itu belum terpenuhi dari usia SD sampai SMA, karena mungkin di pesantren nggak boleh bawa HP main game apalagi dibotak ya, makanya setelah keluar dari pesantren udah wah itu dia kan ya, karena wajar kebutuhan dasarnya yang kesenangan terhadap permainan itu belum terpenuhi ketika dia usia anak-anak gitu kan, dari SMP sampai SMA gitu. Ya mungkin kita maklumi lah kalau yang lulusan mahat yang keluar dari pondok masih gitu ya. Mungkin yang kalau yang bapak, kalau yang ibu misalnya sama juga, kebutuhan kesenangannya masih suka K-pop gitu ya. Ya mungkin sama ya, karena kesenangannya dia seperti itu. Oke. Baik, berikutnya posisi kontrol guru. Nah ini
klop dengan dunia kita sebagai pendidik ya. Terdapat 5 posisi kontrol seorang guru terhadap siswanya menurut Diane Gozen. Pertama, posisi sebagai penghukum. Yang kedua, pembuat orang merasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman. Yang keempat, sebagai pemantau. Dan yang kelima, sebagai manajer. Nah, mungkin nanti setelah ini saya tayangkan ini ya. Ada contoh prakteknya. Kita itu di posisi yang mana nih? Penghukum, apa pembuat orang bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada sini kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gozen dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi membuat rasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang melambat hadir 20 hari sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Bicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi membuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang salah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Pecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal dan ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan Posisi kita sebagai guru yang ingin menerapkan disiplin positif untuk anak-anak kita. Ada tanggapan dari Bapak sekalian? Bu Masri, gimana Bu Masri, menurut Bu Masri? Case-nya ya? Oke. Nah, iya. Betul. Betul. Iya, betul sekali Bu Masri. Jadi memang kalau ketika kita menemukan masalah ini terlebih buat wali kelas ketika kita menemukan masalah anak, memang harus dirundut dulu. Ini kira-kira ada latar belakang apa yang sehingga anak ini berbuat demikian, kan gitu ya. Ya tadi kalau misalnya kita melihat dari kebutuhan dasar manusia, ya bisa di situ juga Bu ya. Artinya banyak dipelajari dulu gitu. Jangan kemudian serta-merta langsung kita berikan hukuman. Kalau yang tadi sebagai pemantau, itu memang kita sesuai SOP banget gitu ya. Kalau dia memang sudah berapa kali melanggar, kemudian kita coba sebagai posisi manajer tapi belum berhasil, ya udah kita pakai yang posisi sebagai pemantau.
kamu begini, kesalahan kamu, peraturan sekolahnya begini, konsekuensinya adalah ini. Kalau kamu begini berarti nanti kamu akan dapat konsekuensinya begini, kan gitu. Ibu bisa sih ya. Baik. Nah, terakhir. Nah, tadi yang posisi kontrol sebagai manajer itu adalah restitusi. Ya, apa itu restitusi? Jadi sebuah cara menambahkan disiplin positif pada siswa, tapi melibatkan siswa yang nanti akan mencari solusinya. Jadi bukan guru yang kamu harus begini, bukan guru, tapi siswa yang akan mencari untuk memperbaiki kesalahannya apa. Ya. Wes, gimana, sehat? Alhamdulillah Pak, sehat. Lama nggak ketemu kita ya? Iya Pak. Tadi Bapak dengar, Bapak dapat laporan dari wali kelasnya Uwais. Katanya Uwais lagi ada masalah. Ya Pak, habisnya saya kesel banget Pak. Oh gitu, kenapa kamu kesel banget? Habisnya Hafiznya ngumpulin sepatu saya Pak. Dia sudah lama ngumpulin sepatu saya Pak. Makanya saya kesel. Udah sering banget dia ngumpetin sepatu kamu? Iya Pak. Oh gitu. Ya wajar sih kalau kamu marah. Bapak juga kalau ada di posisi kamu, pasti Bapak juga akan marah. Terus apa yang kamu lakukan kepada Hafiz? Saya nyamperin Hafiznya, terus saya buang tasnya Pak. Terus saya hampir aja nonjok dia Pak. Wih, ngeri juga ya kalau kau sampai nonjok ya. Iya. Tapi untungnya kamu nggak sampai nonjok sih Hafid. Kamu masih bisa nahan emosi, masih bisa sabar. Kamu berperilaku kayak gitu pasti ada alasannya kan ya? Karena kamu udah kesel sama si Hafid, jadinya kamu marah dan emosi. Ya kan? Iya Pak. Oke. Nah sekarang coba kita ingat keyakinan sekolah atau keyakinan kelas kita. Pas kamu ngerasa emosi dan kesel sama si Hafiz, kira-kira keyakinan kelas apa yang belum kamu tunjukkan? Kita harus berbuat baik kepada orang lain, juga menghormati orang lain Pak. Nah, kamu ingat kan keyakinan kelas kita? Kira-kira pas kamu tadi emosi dan hampir aja nonjok si Hafid, kamu menghormati orang lain nggak kayak gitu? Tidak Pak. Tapi kamu merasa puas ya kalau marah tadi ya? Menurut Bapak, kayaknya ada cara lain untuk ngingetin temen. Gimana menurutmu? Baik Pak, nanti saya akan melapor wali kelas, terus saya akan menasehati Hafiz dengan baik-baik. Oke, baik. Terima kasih ya Wes ya. Iya Pak. Fafa, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Pak. Sehat ya. Fafa, tadi Bapak dapat laporan dari Mbak Kantin. Kamu lagi ada masalah apa? Begini Pak, saya malu. Kamu malu, emang kenapa? Tadi saya mengambil makanan di kantin tetapi saya belum membayarnya. Oh gitu, emang kenapa kamu belum bayar? Begini Pak, tadi saya sudah mengambil makanan. Tiba-tiba kantin menjadi rame. Jadinya saya lupa untuk membayarnya. Oh begitu ceritanya. Ya sudah, Bapak di sini bukan mau mencari siapa yang salah. Memang setiap orang itu pasti pernah berbuat salah ya. Dan tidak ada manusia yang sempurna, ya kan? Nah sekarang kita bagaimana caranya untuk belajar dari kesalahan kita dan berusaha untuk memperbaikinya. Setuju? Setuju Pak. Nah sekarang coba kita lihat tindakan kamu di kantin itu yang mengambil makanan tapi lupa belum membayar. Kira-kira sesuai atau tidak dengan keyakinan sekolah kita? Enggak lah Pak. Oke. Jadi keyakinan kelas atau prinsip kamu mana yang kira-kira tidak sesuai? Saya sebenarnya menjunjung tinggi
kejujuran, Pak. Mm-mm. Mungkin karena kantin sedang rame dan saya kira penjaga kantin juga tidak melihat saya, jadi saya langsung keluar, Pak. Oh begitu. Nah, kamu yakin nggak kalau menjunjung tinggi kejujuran itu penting buat kamu? Yakin lah, Pak. Oke, kalau kamu yakin kejujuran itu penting buat kamu, nah sekarang kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini? Bersedia, Pak. Nah, kalau kamu bersedia, kira-kira kamu mau jadi orang yang seperti apa? Saya akan jadi orang yang lebih bersabar ketika mengantri di kantin dan akan bersikap jujur, Pak. Oh, ya baguslah kalau begitu. Nah, kira-kira bagaimana perasaanmu kalau menjadi orang yang bersabar dan jujur? Ya bangga lah, Pak, bisa terus bersikap sabar dan jujur. Masya Allah, luar biasa. Ya sudah, sekarang bagaimana kita untuk kedepannya terus bisa memperbaiki diri ya? Ya. Baik, terima kasih Fafa. Jadi restitusi merupakan proses menciptakan posisi bagi siswa untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya. Jadi yang kita inginkan ketika ada anak yang salah itu bukan justru dia dipermalukan, ya, sehingga dia minder. Ya, ini mungkin yang kemarin saya singgung tadi, kasusnya begini. Akhirnya dia karena merasa teman-temannya sudah tahu kalau dia diskors, sehingga dia minder. Mau masuk kelas merasa udah, aduh teman-teman sudah pada tahu, saya malu dan sebagainya. Padahal akhirnya sanksinya nggak jadi, dia disuruh masuk tapi ya itu masih ada perasaan gitu, karena merasa wah saya ini salah banget gitu kan, sehingga diberikan hukuman yang kayak gitu kan. Nah gitu ya, jadi nah sehingga restitusi dapat membantu siswa menjadi lebih punya tujuan, disiplin positif, memulihkan dirinya ketika berbuat salah. Maka restitusi ini menguntungkan untuk korban dan si pembuat salah, win-win solution gitu ya. Mudah-mudahan bermanfaat ya Bapak Guru. Masih record ya. Demikian, semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa menjadi guru yang dapat menumbuhkan motivasi anak-anak kita dari dalam diri mereka ya. Bukan sebagai guru yang posisinya hanya menghukum terus gitu kan. Pokoknya salah hukum itu, apalagi hukuman-hukuman yang tidak ada unsur edukasinya gitu ya. Yang kayak hukuman-hukuman yang kayak dulu ya suruh menulis sampai 100 kali gitu kan, yang ada pegel doang gitu ya, tapi ya. Jadi gitu ya Bapak Ibu. Demikian, terima kasih atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah setelah saya mengikuti diseminasi budaya positif yang diterapkan oleh guru penggerak, calon guru penggerak, alhamdulillah saya mendapatkan paradigma baru. Yang sebelumnya saya berpikir cara menghukum anak itu harus semena-mena gitu, istilahnya semena-mena dari kita, dari kami gitu. Nah, setelah saya mendapatkan materi dari calon guru penggerak tersebut, alhamdulillah saya semakin paham bahwa kita harus memperlakukan anak dengan baik, kita arahkan dengan baik, karena anak kalau melakukan kesalahan itu juga ada alasan tersendiri gitu. Jadi alhamdulillah saya mendapatkan ilmu pengetahuan yang baru. Insya Allah saya akan terapkan, dan semoga kedepannya kita semua sebagai guru-guru kita harus menerapkan semua budaya positif di lingkungan sekolah. Bismillah, alhamdulillah setelah saya mendengarkan pemaparan materi yang disampaikan oleh calon guru penggerak tentang budaya positif yang harus diterapkan di sekolah, saya mendapatkan ilmu yang baru mengenai cara menangani siswa yang sedang bermasalah atau melakukan kesalahan tertentu. Karena selama ini kami seorang guru ternyata masih terdapat kekeliruan dalam menyikapi hal tersebut. Nyatanya budaya positif itu yang harus kita terapkan ada 5 kontrol yang harusnya bisa berdampak positif bagi siswa tersebut. Semoga dengan adanya materi yang disampaikan tersebut dapat kita terapkan bersama-sama di lingkungan sekolah kita dan bisa memberikan dampak positif bagi seluruh warga sekolah. Terima kasih.
kesempatan kali ini Bapak ingin mengajak kalian semuanya untuk bagaimana kita mengenal tentang keyakinan kelas. Ada yang sudah pernah mendengar apa itu keyakinan kelas? Kalau peraturan kelas kalian pernah dengar? Nah, jadi keyakinan kelas ini lebih dari sekedar peraturan kelas. Ya. Kalau keyakinan berarti nanti kalian harus yakin terhadap suatu nilai-nilai kebaikan. Misalnya belajar dengan baik, ya, masuk kelas tepat waktu, tidak keluar kelas atau tetap di dalam kelas. Itu kan masih namanya peraturan kelas. Tapi misalnya tadi apa? Belajar dengan baik, itu kaitan dengan keyakinan kelasnya apa berarti? Berarti kita apa? Nilai yang kita yakini apa? Kalau kita belajar dengan baik itu? Nilai yang kita yakini maksudnya apa sih kita belajar dengan baik itu? Misalnya apa? Hah? Ya, itu bagian dari peraturan kelas. Tapi maksudnya apa? Belajar yang baik itu nilai apa nilai yang kita harapkan dari belajar yang baik itu apa? Maksudnya apa? Menghormati diri sendiri. Yang tadi Bapak singgung gitu kan? Menghormati diri sendiri. Nah, itu ya. Bisa dipahami semuanya? Bisa. Jadi keyakinan kelas itu adalah bagaimana kita menerapkan budaya positif di dalam kelas. Ya, tentunya dengan kesepakatan kita bersama. Kesepakatan kita bersama. Jadi bukan hanya Bapak saja yang kamu harus begini nggak bisa, tapi kalian juga harus datang dari diri kalian sehingga nanti kalian saya meyakini saya terus begini, saya nggak boleh begini dan seterusnya. Paham dong? Baik, berikutnya nanti Bapak minta kalian menuliskan ya keyakinan kelas. Kalau kalian masih agak sulit, boleh kalian tuliskan apa yang mesti kalian lakukan di kelas ini. Jadi kalau misalnya yang tidak boleh dilakukan, kalian nulisnya dalam narasi yang positif. Jadi misalnya tidak boleh keluar kelas, berarti harus apa? Kebalikan tidak boleh keluar kelas, tetap di dalam kelas selama belajar. Nah, itu misalnya ya. Nanti kita coba lihat. Ini ada 3 kelompok kanan, kiri dan tengah. Bapak akan bagikan ini masing-masing satu. Kelompok kanan atau paling kanan Bapak kasih warna hijau. Nanti yang sini merah, yang sana kuning ya. Bisa di skip aja Pak. Pas baginya bisa di skip. Bingung kamu udah. Baik anak-anak sekalian, alhamdulillah kalian sudah menyusun ya bersama-sama apa yang nanti akan menjadi keyakinan kelas kita. Baik, Bapak persilakan dari kelompok 1 sebelah kanan Bapak untuk menempelkan stiker notnya di sebelah sini. Ayo silakan, yang kelompok 1 semuanya silakan. Ayo maju ke depan sini. Sampingnya boleh tempel aja cepat. Nah, sampingnya, oke, langsung aja tempel. Nah, harus ini, sini aja, jangan. Nah, gitu aja. Oke, yang sudah mundur. Oke, terima kasih. Baik.
di sebelah kanannya. Jalan saja, tidak terburu-buru. Boleh ya? Sudah, yuk. Sudah, Miss, ya. Ayo, kelompok 3, nggak apa-apa dari belakang juga boleh. Sebelah kanannya. Okay, you may sit down. Ide-ide tentang keyakinan kelasnya atau peraturan kelasnya ya. Iya. Coba akan kita cek satu persatu. Nanti kalau ada yang mirip-mirip atau sama dengan usulan temannya, berarti kita sama gitu ya. Maksudnya bisa kita gabungkan gitu keyakinannya ya. Selama 1, saya harus tertib di dalam kelas, saya harus berhenti bercanda. Oke ya. Kalau tertib dalam kelas, berhenti bercanda artinya apa keyakinannya? Menjaga ketertiban. Sepakat semuanya? Baik, kita tulis ya, menjaga ketertiban. Ketertiban kelas ya. Menjaga ketertiban kelas termasuk di sini berhenti bercanda. Kemudian di sini ada perhatian guru, tetap di kelas selama pelajaran, itu juga menjaga ketertiban kelas. Ingat ya, jadi menjaga ketertiban kelas ini luas. Tidak bercanda, harus tetap di dalam kelas. Ya, selama pelajaran itu masuk ke dalam menjaga ketertiban. Berikutnya ada, saya harus belajar dengan giat. Saya membuang sampah pada tempatnya. Ini juga ada menghormati guru yang sedang berbicara. Ada juga minta izin ketika keluar kelas. Meminta izin kepada guru, oke. Meminta izin ya, sama ya. Kalau meminta izin itu berarti apa? Meminta izin, kemudian mendengarkan ketika guru sedang bicara, itu berarti apa keyakinannya? Baik. Menghormati guru. Menghormati guru. Ingat, menghormati guru. Ya. Lalu berikutnya, tadi ada yang menuliskan saya harus membuang sampah pada tempatnya. Oke. Ada yang mulai memperhatikan guru saat pelajaran. Ini kesama ya, menghormati guru. Yang di kelompok 2. Oke. Mendengarkan sama mendengarkan. Ya, sama ya. Jadi masih di sini kategorinya menghormati guru. Ya, kalau tidak membuang sampah atau saya harus membuang sampah pada tempatnya, di sini ada yang menuliskan juga menjaga kebersihan kelas, membuang sampah pada tempatnya. Berarti apa itu? Menjaga kebersihan kelas. Oke, menjaga kebersihan kelas. Ya, ingat menjaga kebersihan kelas termasuk membuang sampah pada tempatnya. Ya, kemudian kalau ada sampah gitu juga harus diambil, kemudian kita simpan di tempat sampah. Kalau dibuang takutnya nggak masuk ke tempat sampah, gitu ya. Usulannya beda dengan teman yang lainnya. Di
Di sini ada, tadi Bapak lihat, menolong teman yang sedang kesusahan. Luar biasa nih. Menolong teman yang sedang kesusahan. Berarti keyakinannya apa itu? Ya, saling menolong dan membantu. Tentunya dalam hal yang baik atau yang tidak? Baik. Oke, boleh kita tuliskan? Boleh. Jadi apa? Saling menolong dan membantu dalam kebaikan, ya. Tadi Bapak lihat juga ada yang menuliskan nih, memanggil teman dengan bahasa yang bagus. Oh ya, memanggil teman, berteman dengan semua orang. Ini kan termasuk juga sama. Berarti apa tuh keyakinannya? Memanggil teman dengan bahasa yang bagus, berteman dengan semua orang. Apa kira-kira keyakinannya? Menghormati teman. Beda ya, di sini nanti menghormati guru. Kalau ini berarti iya, respect itu apa respect? Ya, menghormati, menghargai teman, ya. Menghargai dan menghormati. Oke, menghormati teman. Termasuk diri sendiri enggak? Termasuk diri sendiri enggak? Termasuk dong, ya. Termasuk diri sendiri, sehingga nanti apa? Enggak ada tuh temen yang suka ngisengin, yang suka jahilin, ya, ngumpetin barang temennya, tempat makannya tahu-tahu diimpetin, pas mau makan cari nggak ada, botol minumnya tahu-tahu habis airnya. Nah, itu berarti dia tidak meyakini yang ini, menghargai dan menghormati teman. Baik, terima kasih semuanya. Give a close. Oke, terima kasih. Ingat, keyakinan ini semuanya sepakat, ya. Ketika nanti ada yang tidak sesuai dengan apa yang sudah menjadi kesepakatan kelas, yang sudah menjadi keyakinan kelas, nanti akan memperbaiki diri sendiri. Bukan Bu Guru atau bukan Pak Guru, tapi kalian sendiri. Apa yang kira-kira akan saya perbaiki supaya saya bisa mengikuti apa yang menjadi keyakinan kelas kita. Paham dong? Terima kasih. Silakan Altok, bisa tanda tangan. Tanda tangan sini Altok. Altok, ya. Oke. Gitu aja. Ya, berikutnya Anhar. Anhar. Mulai Anhar. Tanda tangan. Berikutnya Fadil. Jangan putar ke bawah. Oke. Wafi. Kamu mana namanya? Aduh, sinilah ditulis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Uwais Abdul Rahman dari kelas 5A. Saya sangat senang bisa bersama guru menyusun keyakinan kelas dengan teman-teman karena seru sekali. Menurut saya, keyakinan kelas membuat kita bisa menghargai orang lain dan berlaku disiplin baik di sekolah maupun di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nedi Sakil. Saya dari kelas 5A. Saya sangat senang bertemu dengan guru.
dan membuat keyakinan kelas dengan teman-teman karena sangat menyenangkan. Menurut saya keyakinan kelas itu sangat penting agar saya menjadi siswa yang tanggung jawab dan disiplin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibrahim Darpayudistira dari kelas 5A. Saya sangat senang bisa bertemu guru menyusun keyakinan kelas dengan teman-teman karena sangat menantang. Menurut saya keyakinan kelas yang disusun bersama guru dan teman-teman membuat saya bisa berperilaku lebih baik ke depannya.